semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Nindi Syifa Aisyah. Aku mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Dan aku berterima kasih banyak-banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video aku kali ini. Dan bisa jadi mungkin video aku sekarang ini memberi insight baru atau pandangan baru kepada teman-teman semua. Karena kalau misalnya kita nonton atau nyimak sesuatu yang pandangannya sama terus sama kita, kayak agak bosen gak sih? Teman-teman, kalian tahu gak sih, di awal 2023 menurut We Are Social itu ada 77% orang Indonesia yang sudah terhubung sama dunia maya alias gadget yang biasa kita pakai. Dan di dalam gadget itu kita pakai apa sih? Kita biasa pakai sosmed kan. Dan kalau itu di awal 2023, sekarang bukannya angkanya makin naik ya. Kita tuh sekarang warga Indonesia, apalagi Gen Z, mostly udah pakai yang namanya sosmed. Dan biasanya kita tuh di sosmed ngapain? Kita biasanya search yang lagi populer, kita biasanya nyari yang lagi rame, yang lagi tren, atau kita mungkin nge-scroll yang ada di timeline kita aja yang biasanya muncul. Dan yang biasanya tiba-tiba muncul di timeline kita itu hal-hal yang pasti kita suka atau yang kita minat. Dan tahu kenapa itu bisa ada? Karena adanya algoritma di dalam media sosial. Dan jujur itu sebenarnya bisa ngedukung kita, bisa ngedukung minat kita, bisa ngedukung bakat dalam suatu bidang. Dan tapi di sisi lain itu juga bisa mempersempit pikiran kita dan ngubah cara pandang kita dalam mengolah informasi. Dan kalian tahu, algoritma dalam sosial media itu salah satunya gara-gara adanya filter bubble dan echo chamber. Apa hubungannya? Kenapa ada istilah itu dan kenapa kita harus tahu? Teman-teman, aku bakal ngejelasin 3 hal singkat aja. Aku bakal ngejelasin artinya apa, efek negatifnya apa, sama gimana cara kita ngejagahnya. Pertama, apa itu filter bubble? Filter bubble itu dimana di dalam sosmed teman-teman itu ada algoritma yang sudah terreferensi dari awal kalian make sosmed. Jadi itu semua udah terreferensi sama pandangan yang udah kalian taruh di dalam sosmed kalian. Dan apa itu echo chamber? Echo chamber itu situasi di mana teman-teman itu terjebak sama pandangan yang sama. Jadi teman-teman cuma diperkuat aja pandangan teman-teman, dan kalian tuh juga ya terjebak lah pokoknya sama perspektif yang sama terus menerus. Dan efek negatifnya apa? Efek negatifnya kita tuh jadi males nyari topik-topik di luar kesukaan kita nggak sih? Kita jadi ya udah mager aja, kita nggak mau nge-like apa-apa yang nggak kita suka. Dan kita juga gampang termakan hoax karena demi sosmed itu menyajikan hal-hal yang relevan sama topik yang kita suka, dia tuh jadi rela nge-post, rela memberi informasi yang itu tuh belum terverifikasi benar atau enggaknya. Dan kita tuh jadi pikiran kita tuh jadi susah menerima pandangan orang lain. Kita tuh jadi kurang kritis dalam mengolah informasi, dalam menerima pandangan orang lain, dalam menerima perspektif orang lain gitu. Dan gimana cara ngecegahnya? Aku nggak mau kayak gini. Gimana cara ngecegahnya? Yang pertama, kita bisa ngecek kembali informasi yang udah kita dapat dari sosial media. Coba cek lagi informasi yang udah kalian lihat di sosmed, yang udah kalian dengar, kalian baca di timeline kalian. Coba cek itu sumbernya udah bener apa belum, udah valid apa belum. Terus mungkin kalian juga bisa coba ngedengar, coba baca pandangan orang lain, coba terima pandangan orang lain, dan bisa jadi itu juga solusi masalah kalian selama ini bisa ada di situ. Dan coba mulai aja gabung sama komunitas-komunitas yang pandangannya berbeda sama kita, yang yang berlawanan sama kita. Kalau enggak, coba aja mulai like atau cari topik-topik yang baru yang selama ini kalian tuh nggak pernah muncul di timeline kalian.
itu juga bisa ngelatih kita buat berpikir lebih berpikir lebih kritis dan lebih melatih buat terima pandangan baru gitu. Dan ya kalian tahu lah, media sosial ini menyajikan banyak informasi yang kita butuhkan, tapi nggak ada salahnya buat kita memilah-milih apa yang lebih baik buat kita. Dan kita sebagai Gen Z juga harusnya juga lebih aware sama informasi-informasi yang beredar, karena ya marak banget gak sih, dan kita juga perlu mengetahui apa yang berdampak sama kita. Salah satunya ya filter bubble dan echo chamber ini. Kita harus tahu efek negatifnya apa dan ya pengaruhnya ke kita apa. Dan daripada kita terjebak informasi di masa depan nanti, mending kita bertindak sekarang gak sih? Jadi ya buat masa depan kita yang cemerlang dan berkualitas, kita harus lebih aware lagi. Dan itu aja dari aku, sekian dari video aku kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Dadah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.